Bayangkan sebuah masa sebelum adanya waktu, sebelum cahaya, sebelum bintang, sebelum planet. Tidak ada apa-apa, hanya kekosongan yang tak terhingga, tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa suara, sebuah kehampaan yang mutlak. Namun di dalam ketiadaan ini, segalanya sebenarnya sudah ada. Energi kuantum yang tak terlihat, partikel subatomik yang berputar-putar, semua menunggu momen yang tepat. Semua energi alam semesta terpadatkan menjadi satu titik. Sebuah singularitas yang sangat padat, penuh dengan potensi yang belum terwujud. Titik ini, lebih kecil dari atom, menyimpan potensi untuk segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita. Sebuah titik yang mengandung semua hukum fisika, semua materi, dan semua energi. Kemudian, dalam sepersekian detik, itu terjadi. Sebuah momen yang mengubah segalanya. Ledakan dahsyat atau Big Bang. Sebuah ledakan energi yang luar biasa memulai perjalanan alam semesta. Alam semesta meledak menjadi ada. Dari ketiadaan menjadi segala sesuatu yang kita kenal. Bukan dengan suara, karena tidak ada udara untuk membawanya, tetapi dengan kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan. Sebuah gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Ruang angkasa itu sendiri mengembang, meregang ke segala arah dengan kecepatan luar biasa. Sebuah tarikan kosmik yang membentuk ruang dan waktu. Saat alam semesta mengembang, ia mendingin, dan energi di dalamnya mulai berubah. Dari panas yang tak tertahankan menjadi kondisi yang lebih stabil. Transformasi ini menandai langkah pertama dalam perjalanan yang akan mengarah pada galaksi, bintang, planet, dan akhirnya kehidupan itu sendiri. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari satu titik kecil. Alam semesta awal adalah tempat yang kacau. Energi berputar dan bertabrakan membentuk lautan partikel. Namun, di tengah kekacauan itu, kekuatan fundamental mulai memberikan pengaruhnya. Gravitasi, gaya tak terlihat ini yang menyatukan materi, mulai membentuk alam semesta. Selama jutaan tahun, gravitasi menarik gumpalan materi. Gumpalan ini tumbuh semakin besar. Tarikan gravitasinya sendiri meningkat seiring dengan bertambahnya massa. Alam semesta, yang dulunya merupakan lautan partikel yang seragam, mulai terbentuk strukturnya. Wilayah materi padat terbentuk, dipisahkan oleh bentangan ruang kosong yang luas. Ini menandai awal dari alam semesta yang kita lihat hari ini. Alam semesta yang terdiri dari galaksi, bintang, dan planet. Di dalam awan gas dan debu yang padat, gravitasi terus bekerja tanpa henti, menarik partikel-partikel kecil bersama-sama. Gumpalan materi runtuh lebih jauh, intinya menjadi lebih panas dan lebih padat, menciptakan kondisi yang semakin ekstrem. Suhu melonjak hingga jutaan derajat, cukup panas untuk memicu reaksi yang mengubah segalanya. Dalam kondisi ekstrem ini, sesuatu yang luar biasa terjadi, fusi nuklir, proses yang mengubah hidrogen menjadi helium. Atom hidrogen, unsur paling sederhana dan paling melimpah di alam semesta, bergabung bersama untuk membentuk helium, melepaskan energi yang sangat besar. Energi ini dilepaskan dalam jumlah yang sangat besar, menerangi ruang angkasa dengan cahaya yang terang. Bintang-bintang pertama menyala, membanjiri alam semesta dengan cahaya yang baru dan terang. Bintang-bintang awal ini sangat besar dan berumur pendek, hidup hanya beberapa juta tahun. Mereka terbakar terang selama beberapa juta tahun sebelum meledak sebagai supernova, ledakan yang sangat dahsyat. Ledakan ini menyebarkan elemen-elemen yang telah mereka bentuk ke ruang angkasa, memperkaya lingkungan sekitarnya. Ledakan bintang ini memperkaya awan gas di sekitarnya dengan elemen-elemen baru, menciptakan bahan baku untuk bintang dan planet baru. Awan gas yang diperkaya ini menyemai mereka dengan bahan-bahan untuk generasi bintang dan planet di masa depan. Memulai siklus baru. Selama miliaran tahun, siklus kelahiran dan kematian bintang ini membentuk galaksi yang kita lihat hari ini, menciptakan struktur yang kompleks dan indah. Pulau-pulau cahaya yang luas ini berisi miliaran bintang, masing-masing dengan cerita dan siklus hidupnya sendiri, membentuk alam semesta yang kita kenal. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, di sudut galaksi Bima Sakti yang biasa-biasa saja, awan gas dan debu mulai runtuh. Awan ini, yang diperkaya oleh sisa-sisa supernova yang tak terhitung jumlahnya, berisi semua elemen yang kita temukan di bumi dan di dalam tubuh kita sendiri. Saat awan runtuh, ia mulai berputar semakin cepat, membentuk piringan material sekitar inti pusat. Di dalam inti piringan ini, suhu dan tekanan terus meningkat hingga sekali lagi fusi nuklir tersulut. Matahari kita, bintang Katai kuning, lahir.
Panas dan radiasi matahari yang kuat mendorong keluar, membentuk material yang tersisa di dalam piringan. Ini menandai awal dari tata surya kita, sistem planet kecil namun luar biasa yang mengorbit bintang biasa. Bagian 5, sebuah planet terbentuk. Awal mula bumi yang berapi-api. Di dalam piringan gas dan debu yang berputar-putar di sekitar matahari muda, partikel-partikel kecil mulai saling menempel. Partikel-partikel ini yang ditarik bersama oleh gaya elektrostatik tumbuh lebih besar, membentuk kerikil, lalu batu-batu besar, lalu planetesimal, benda-benda kecil berukuran kilometer. Selama jutaan tahun, planetesimal ini bertabrakan dan bersatu. Tarikan gravitasinya menarik semakin banyak material. Salah satu planetesimal ini, yang ditakdirkan untuk menjadi rumah kita, tumbuh lebih besar dari yang lain. Seiring dengan bertambahnya massa, tarikan gravitasinya meningkat, menarik semakin banyak material. Pemboman konstan ini menghasilkan panas yang sangat besar, melelehkan permukaan planet muda itu. Bumi, pada masa pertumbuhannya, adalah bola api batuan cair. Bagian 6. Lautan waktu air, ramuan kehidupan. Saat bumi awal mendingin, permukaannya yang cair mengeras, membentuk kerak tipis. Gunung berapi meletus, memuntahkan gas dan uap air ke atmosfer. Uap air ini, bersama dengan komet es yang menghujani planet muda itu, mengembun membentuk lautan yang luas. Lautan ini, yang menutupi sebagian besar permukaan bumi, akan menjadi tempat lahirnya kehidupan. Lautan purba adalah subpurba, kaya akan mineral terlarut dan molekul organik. Molekul-molekul ini, blok bangunan kehidupan, telah terbentuk di ruang angkasa dan tiba di bumi dengan menumpang komet dan meteorit. Di dalam lingkungan yang kaya bahan kimia ini, kehidupan menemukan pijakannya. Bagian 7. Kehidupan menemukan pijakan, keajaiban asal mula. Detail pasti tentang bagaimana kehidupan muncul dari materi tak hidup tetap menjadi salah satu misteri terbesar sains. Namun, kita tahu bahwa di dalam lautan bumi awal, transformasi luar biasa terjadi. Molekul organik sederhana melalui proses pengaturan diri dan replikasi memunculkan bentuk kehidupan pertama. Bentuk kehidupan awal ini, organisme bersel tunggal sangat sederhana, namun mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk bereproduksi dan berevolusi. Selama miliaran tahun, kehidupan menjadi beragam dan berevolusi. Organisme bersel tunggal memunculkan kehidupan multiseluler. Tumbuhan berevolusi melepaskan oksigen ke atmosfer. Hewan muncul, memenuhi lautan dan akhirnya menjajah daratan. Pohon kehidupan bercabang, mengarah pada keanekaragaman kehidupan yang luar biasa yang kita lihat hari ini, dari bakteri terkecil hingga paus terbesar. Bagian 8. Alam semesta yang menakjubkan. Refleksi tentang rumah kosmik kita. Saat kita memandang langit malam, kita sedang melihat ke masa lalu. Setiap bintang yang kita lihat adalah sebuah cerita dari masa yang sangat jauh. Cahaya dari bintang-bintang yang jauh telah melakukan perjalanan selama jutaan, bahkan miliaran tahun untuk mencapai mata kita. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, melintasi ruang dan waktu. Kita menyaksikan alam semesta sebagaimana keadaannya di masa lalu yang jauh. Setiap kilauan cahaya adalah sekilas dari sejarah kosmik yang luas. Kesadaran ini memenuhi kita dengan rasa kagum dan takjub. Kita merasa kecil namun terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari sesuatu yang luas dan kuno, alam semesta yang telah berevolusi selama miliaran tahun. Dari debu bintang, kita muncul, menjadi bagian dari cerita besar ini. Planet kita, yang dulunya merupakan bola api batuan cair, kini menjadi dunia yang semarak dan penuh dengan kehidupan. Evolusi telah mengubahnya menjadi tempat yang kita sebut rumah. Kita adalah produk dari miliaran tahun evolusi kosmik, keturunan dari bintang-bintang pertama yang menyala di alam semesta awal. Setiap atom dalam tubuh kita berasal dari bintang yang meledak. Saat kita menjelajahi alam semesta di sekitar kita, kita pada akhirnya mencari diri kita sendiri, berusaha untuk memahami tempat hidup kita dalam skema bersosial ini. Dalam pencarian ini, tersiapkan makna tujuan, serta jiat-jiat yang membahas trad. Bagian 9, panggilan untuk bersyukur, tempat kita di alam semesta. Kisah alam semesta adalah kisah transformasi, dari Big Bang hingga munculnya kehidupan di bumi. Ini adalah kisah tentang keajaiban, keindahan, dan keterhubungan dari segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita.
Saat kita merenungkan tempat kita di alam semesta yang luas dan kuno ini, kita dipenuhi dengan rasa syukur. Kita beruntung hidup di planet yang mampu mendukung kehidupan. Kita dikelilingi oleh keindahan alam, dari serangga terkecil hingga galaksi terbesar. Marilah kita hargai anugerah ini dan berusaha untuk melindungi planet kita dan semua penghuninya. Karena kita semua terhubung, anak-anak kosmos, berbagi perjalanan luar biasa ini melalui ruang dan waktu.